Informasi yang berikut yang dapat kami bagikan ke ruangan saudara para pemirsa berkas jurnalis masih berkaitan dengan isu nasional di tanah air khususnya di Indonesia. Ya, ini masih berkaitan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan mega proyek makanan bergizi gratis. Masalah utama program makanan bergizi gratis atau MBG saat ini berkisar pada kasus korupsi tata kelola, skandal penunjukan penyedia, dan insiden keamanan pangan. Kasus korupsi dan tata kelola, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Program ini juga disorot karena adanya indikasi monopoli dan penunjukan penyedia atau investor yang tidak transparan atau terafiliasi dengan penguasa. Sementara kelayakan fasilitas ribuan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sempat ditutup paksa karena tidak memenuhi standar sanitasi dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Keamanan dan keracunan makanan yang selama ini disoroti, standar higienis yang buruk memicu berbagai kasus keracunan massal di sejumlah daerah yang mengakibatkan gelombang protes dari orang tua siswa dan masyarakat sipil. Menurut anggaran dan pembayaran yang menjadi isu hangat juga adalah masalah keterlambatan pembayaran hingga dugaan penyalahgunaan dana operasional memicu konflik antara pihak pengelola dapur atau mitra dengan pemerintah. Saat ini evaluasi menyeluruh tengah dilakukan dan melibatkan DPR untuk mencari solusi kompensasi bagi investor terdampak serta perbaikan tata kelola yang lebih transparan. Informasi terbaru mengenai perkembangan kasus dan dampaknya terus berlangsung dan menuai kontroversi dari berbagai kalangan, khususnya para aktivis yang berasal dari akademisi, ribuan mahasiswa, juga berbagai kalangan masyarakat sipil dari berbagai pelosok tanah air. Kontroversi terus terjadi. Segelintir orang mendukung untuk MBG terus berlanjut, sementara mayoritas kalangan masyarakat dan mahasiswa menolak untuk MBG segera dihentikan karena sangat menelan anggaran negara yang cukup besar dan sasaran kepada setiap sekolah dinilai kurang efektif. Sementara program makanan bergizi gratis telah menciptakan koruptor yang begitu banyak dan sebagian besarnya tengah menjalani proses hukum, sementara bantuan-bantuan lain terhadap masyarakat yang dianggap langsung menyentuh masyarakat saat ini sangat dihentikan karena dampak efisiensi yang kemudian mengarahkan anggaran semua, terutama pemotongan terhadap anggaran yang ditujukan untuk anggaran pendidikan justru kebanyakan dialihkan ke program makanan bergizi gratis yang dinilai tidak terlalu efektif. Aktivis perempuan dan berbagai kalangan saat ini hangat menyoroti hal tersebut untuk segera dihentikan. Namun, rejim Prabowo Subianto masih bertahan dengan program tersebut karena dianggap ini adalah janji kampanye yang harus terus dijalankan. Itulah informasi dari tanah air yang saat ini menjadi isu nasional yang tim berkas jurnalis merangkumnya dan dibagikan ke ruang saudara untuk selalu mengikuti dan mengetahui setiap perkembangan dari berbagai hal dan pemberitaan di tanah air dari daerah hingga secara nasional. Ikuti terus channel berkas jurnalis. Salam hormat untukmu semua.